Oke, shalom semua. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu apa kabar? Yang luar biasa bisa lambaikan tangan. Boleh sekali lagi kasih kemuliaan yang paling dahsyat buat Allah kita yang luar biasa. Sore hari ini ada sebuah firman Tuhan yang sudah saya siapkan. Kayak gitu ya. Hari-hari ini Tuhan berbicara di dalam hati saya. Kayak gitu, khususnya beberapa hari belakangan ini. Ketika kemarin saya memimpin Connecting Time di CG yang dibawa kepemimpinan saya gitu. Tuhan kasih impresi kata-kata yang begitu luar biasa bahwa Tuhan akan mengangkat setiap beban dari jemaat. Artinya saya percaya bahwa setiap beban persoalan apapun hari ini Tuhan akan turut campur dan mendatangkan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Katakan ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Firman Tuhan ini berbicara di dalam kehidupan saya secara pribadi ketika ayat ini baru saya dapatkan di depan gitu ya. Banyak orang ini berkata gini, aku sudah hidup baru di dalam Kristus. Aku sudah hidup baru dengan menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi belum mengalami Kristus. Padahal dia berkata sudah hidup baru. Kenapa banyak yang demikian? Karena saya yakin dia berkata hidup baru di dalam Kristus, tapi caranya masih pakai cara yang lama. Caranya masih pakai cara yang lama. Kalau kita mau mengalami sebuah perubahan di dalam Kristus, maka yang lama harus kita tanggalkan karena yang baru sudah datang. Katakan amin. Begitu juga di dalam kehidupan kita, saya umpamakan iOS atau Android. Kayak gitu ya. Begitu pertama kali kita membeli Android atau iOS, tentunya handphone baru ya. Dengan berjalannya waktu, handphonenya mungkin masih baru. Tetapi yang namanya iOS atau Android itu selalu diperbaharui, betul enggak? Betul ya? Kalau kita enggak memperbaharui iOS atau Androidnya, kira-kira handphonenya masih bisa dipakai enggak? Siapa yang bilang enggak bisa, angkat tangannya. Bisa, handphone tetap bisa dipakai, tetapi enggak maksimal. Begitu juga hidup kita. Kalau hari ini kita berkata, aku sudah hidup baru dalam Kristus, maka caranya harus cara yang baru. Enggak bisa pakai cara yang lama. Katakan amin. Einstein pernah berkata seperti ini. Ketika kita melakukan sesuatu yang sama, tetapi berharap sesuatu yang berbeda atau yang lebih baik, adalah sebuah kebodohan atau kesia-siaan. Ini Albert Einstein, dia berkata, ketika engkau melakukan sesuatu yang sama terus menerus setiap hari, tetapi berharap di dalam kehidupan Anda sesuatu yang lebih baik, itu adalah sebuah kebodohan dan itu adalah sebuah kesia-siaan. Enggak ada. Kalau kita mau hidup kita ini mengalami sesuatu yang lebih baik, maka kita harus mengubah cara kita menjadi lebih baik. Kalau kita hanya pakai cara yang sama setiap hari, enggak akan pernah terjadi apa-apa di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengharapkan segala sesuatu dalam hidup kita, entah di dalam kesehatan mau lebih baik, tapi makanannya setiap hari juga sama, makanan yang harus dikuduskan di dalam nama Yesus, saya rasa enggak akan pernah bisa mendapatkan kesehatan yang baik. Kalau kita berharap bahwa pekerjaan kita lebih baik, penghasilan kita lebih baik, tapi kita masih bekerja dengan cara yang sama atau tidak mengupgrade, kita enggak akan pernah bisa mengalami pekerjaan yang lebih baik. Begitu juga di dalam bisnis, di dalam pelayanan, di dalam sebuah visi, juga di dalam hubungan dengan Tuhan. Kalau kita berkata, Tuhan, aku mau lebih dalam dengan Engkau, tapi kita enggak melakukan sesuatu yang lebih buat Tuhan, maka itu hanya sekedar kesia-siaan. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang lebih, saya percaya bahwa kehidupan kita tidak akan pernah dipengaruhi oleh keadaan, Bapak Saudara. Keadaan tidak bisa mengubah kehidupan kita, justru kita yang bisa mengubah keadaan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, kita sore hari ini kita mau belajar dari kehidupan Daud serta membandingkan dengan kehidupan saudara-saudaranya. Kita buka 1 Samuel pasal yang ke-17.
1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Firman Tuhan katakan seperti ini. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki, katakan 8. Dan pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar, katakan ketiga, telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab. Dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketika anak yang besar-besar itu pergi mengikut Saul, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Anaknya Isai ada berapa Bapak Ibu Saudara? 8, betul ya 8 ya? Bukan 4 ya? 8. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara ketika Anda membaca firman Tuhan ini, saya rasa semua bisa pernah membaca firman Tuhan ini. Kalau anaknya 8, kenapa yang disebutkan hanya 4? Mengapa yang disebutkan atau yang dicatat di dalam Alkitab hanya 4? Yang pertama, ketiga anak yang pertama yang besar-besar, yang bernama Eliab sebagai anak sulung, yang kedua adalah Abinadab dan yang ketiga adalah Syama. Dan langsung yang paling bungsu, Daud namanya. Yang di tengah-tengah ini kemana? Firman ini menggambarkan ada sebuah perbandingan ya. Dari apa yang kita baca, ada sebuah perbandingan yang Tuhan mau kita belajar sama-sama di dalamnya. Jadi Isai ini mempunyai 8 anak, yang menjadi kebanggaan Isai adalah 3 anak pertama. Yang sulung, anak kedua dan anak ketiga. Karena apa? Karena mereka gagah, mereka ini perkasa, mereka ini seorang yang sudah mengikut raja untuk berperang kemana-mana. Dengan kata lain, 3 anaknya ini hebat. Lalu dibandingkan dengan yang paling kecil. Ini sebuah perbandingan. Ketika saya baca ini sengaja, ini sebuah perbandingan. Kitab Samuel ini berisi tentang 3 oknum Bapak Saudara. Oknum pertama adalah Samuel, Nabi Samuel. Oknum kedua adalah Saul. Dan oknum yang ketiga adalah Daud. Tidak bercerita tentang orang lain, hanya ketiga oknum ini. Artinya ketika Samuel mencatat ini, Samuel ini sedang menceritakan keberadaan Daud. Ini anak bungsu versus dengan anak yang gagah perkasa. 3 orang. 3 orang yang gagah perkasa. Yang menarik perhatian saya, gini. Daud dan ketiga kakaknya tinggal di tempat yang sama. Punya orang tua yang sama. Gak mungkin beda ibu. Orang tuanya sama. Dia dipimpin oleh raja yang sama. Dan dia menghadapi lawan yang sama. Semuanya sama. Tetapi mengapa hasil akhirnya berbeda? Ketika Goliat itu datang di dalam kehidupannya, semua pergi, hanya Daud yang maju. Hanya Daud yang maju. Ketiga anak Isai yang gagah perkasa, yang dibangga-banggakan, yang ikut berperang, bahkan rajanya sendiri, Raja Saul, undur. Tapi hanya Daud yang maju. Ini adalah sebuah gambaran. Banyak orang pergi ke gereja, gerejanya sama, dengar lagu yang sama, dengar khotbah yang sama, orangnya yang sama juga, pendetanya sama juga. Tetapi kenapa hasil akhirnya perubahannya berbeda? Yang satu ketika Goliat atau raksasa datang di dalam kehidupan mereka. Mereka lari undur, gak berani menghadapi. Tetapi ada orang-orang yang ketika raksasa datang atau permasalahan datang di dalam kehidupannya, justru dia tampil seperti Daud. Padahal gerejanya sama. Firman yang disampaikan juga sama. Lagu yang didengar juga sama. Tetapi kenapa final resultnya berbeda? Hasil akhirnya berbeda. Di saat yang lain itu mundur, hanya Daud seorang yang gak dibanggakan, yang paling kecil dikatakan, yang paling bungsu ialah Daud. Semua pergi berperang, dia mengembalakan kambing domba ayahnya.
Why? Kenapa semuanya pergi, Daud ini sendirian. Dia maju ke depan. Apa yang membuat Daud ini berbeda hidupnya? Dari apa yang kita mau pelajari hari ini, kita mau sama-sama, kita mau harus berubah, katakan berubah. Apa yang membuat Daud ini berbeda dari saudara-saudaranya? Yang pertama, apa yang membuat Daud berbeda adalah Daud punya kemauan hebat dari dalam hatinya. Daud punya kemauan hebat dari dalam dirinya. Awakening began from the inside. Kemauan dari dalamlah yang mengubah keadaan, bukan yang dari luar. Suatu kali ada seorang yang melihat ada sebuah iklan gitu ya. Sekolah menjadi orang sukses. Lalu orang ini mendaftar, aku mau, sebab aku mau menjadi orang sukses. Seberapa banyak Anda yang mau jadi sukses? Enggak ada. Yang mau sukses angkat tangannya, tinggi-tinggi dong, enggak usah malu. Ada sekolah orang sukses. Lalu orang ini masuk, dia daftar, oke, dia mau mulai sebuah perjalanan studinya di sekolah orang sukses. Dia diajar bagaimana berkomunikasi seperti orang sukses. Dia diajar bagaimana berpikir seperti orang sukses. Dia juga diajar bagaimana cara berpenampilan seperti orang sukses. Dan yang terakhir dia diajar bagaimana cara berjalan orang sukses. Bisa bayangkan, orang sukses berjalannya kayak apa? Berbeda Pak Saudara. Dia ajar juga jalannya. Tetapi ketika sekolahnya selesai, dia gak sukses. Kenapa? Karena dia lupa. Dia tidak belajar kemauan orang sukses. Sebab yang membuat sukses adalah kemauan dari dalam dirinya, bukan apa yang ada di luar. Tapi apa yang ada di dalam dirinya. Kemauan dari dalam yang begitu besar membuat tidak ada masalah yang besar di dalam hidup kita. Halo, amin. Ketika kita punya kemauan dari dalam hati kita yang begitu besar, berapi-api, itu gak ada masalah yang rumit. Semua masalah akan jadi kecil. Semua masalah. Ada sebuah ayat, Filipi 2 ayat yang ke-13. Filipi 2 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan seperti ini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di dalam Filipi 2 ayat ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ada sebuah terjemahan yang cukup bagus di ayat yang sama, Filipi 2 ayat yang ke-13 di dalam terjemahan AMD atau versi yang mudah dibaca. Saya bacakan, mungkin di sini nggak ada. Versi mudah dibaca berkata seperti ini. Kamu dapat melakukan itu segalanya. Sebab Allah bekerja di tengah-tengah kamu. Oh ada. Allah menolongmu untuk selalu ingin melakukan yang berkenan bagi Allah. Dan dia memberikan kuasa kepadamu untuk melakukannya. Semua hal baik yang kita kerjakan itu asalnya dari Tuhan. Kemauan yang besar, kemauan yang luar biasa dari dalam hidup kita, itu datangnya dari Tuhan, bukan dari dalam diri kita. Bukan dari kita sendiri, tetapi dikasih sama Tuhan. Lalu ada terjemahan di dalam terjemahan sederhana atau TSI, firman Tuhan katakan seperti ini. Karena Allah lah yang memberi keinginan, bahkan kemampuan kepada kita masing-masing untuk melakukan hal yang menyenangkan hatinya. Kalau kita mau menyenangkan hatinya, itu ternyata Tuhan yang kasih kemauan itu. Bukan kita. Artinya kalau kita ini mau memiliki sebuah kemauan yang besar dari dalam hati kita, minta sama Tuhan. Tuhan akan kasih. 1 Samuel 17 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh ini adalah sebuah perbandingan yang luar biasa. 1 Samuel 17 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Lalu tampillah keluar seorang pendekar, katakan pendekar. Dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ini tinggi sekali. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju sirah yang bersisik, berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga 150 kilo. Ini beratnya.
Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesat tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Bisa ada gambaran gak Bapak Saudara? Goliat ini gedenya seberapa? Bukan saya. Dia lebih gede, lebih tinggi, lebih besar, lebih berat. Karena apa? Karena di bawah aja berat. Lembingnya aja berat. Baju sirahnya aja 150 kilo. Bisa bayangkan, 150 kilo. Berat kita gak sampai segitu. Itu cuma bajunya aja, ini gede banget. Ini gambaran Goliat. Lalu kita lompat di ayat yang ke-32. Ini adalah gambaran Daud. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, perhatikan, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, masih kecil. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ini Saul yang bicara. Ini raja yang berbicara, gak mungkin Daud. Tetapi lihat, Daud berkata seperti ini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Dan apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya. Menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Lompat ke ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah. Tuhan menyertai engkau. Lompat ke ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dan endingnya, Goliat dikalahkan sama Saul. Betul enggak? Goliat dikalahkan. Ini adalah gambaran Daud. Goliat bigger on the outside. But David is stronger in the inside. Goliat kekar. Dia six pack. Gede banget. Ototnya ada di mana-mana. Gede. Daud kecil. Tapi di dalamnya lebih kuat daripada Goliat. Yang mengalahkan bukan apa yang ada di luar kita. Tapi apa yang ada di dalam kita. Kita boleh berkhotbah seperti Pastor Philip. Kita boleh berjalan seperti Pastor Philip. Kita boleh punya gestur tubuh seperti Pastor Philip ketika berkhotbah. Tapi kalau kita nggak punya kemauan yang besar seperti Pastor Philip, kita nggak akan pernah bisa dipakai besar seperti Pastor Philip. Kemauan dari dalam yang begitu besar, itulah yang mengubah keadaan kita, Bapak Saudara. Itu yang mengubah keadaan kita. Saya mau tanya kepada Anda, adakah di tempat ini Bapak Saudara yang pernah jenuh melayani Tuhan? Yang pernah jenuh melayani Tuhan, angkat tangannya. Gak apa-apa, tinggi-tinggi. Yang pernah jenuh melayani Tuhan, angkat tangannya. Wow, sedikit ya, gak pernah jenuh semua berarti. Luar biasa. Saya dan istri, pernah jenuh melayani Tuhan. Kalau ada bilang, wah masa pendeta jenuh? It's normal. Melayani Tuhan pernah jenuh. Masa gembala pernah jenuh melayani Tuhan? Gembala juga manusia. Sama seperti Anda. Terdiri dari darah dan daging juga. Suka makanan yang sama. Saya juga pernah jenuh melayani Tuhan. Ternyata bukan cuma saya yang pernah jenuh. Nabi besar sekalipun ada yang pernah jenuh melayani Tuhan. Apa kerjaan Nabi? Berkhotbah. Apa kerjaan Nabi? Menyampaikan message Tuhan. Apa kerjaan Nabi? Mewakili Tuhan. Mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Betul kan? Itu pekerjaan Nabi. Yeremia 20 ayat yang ke-9. Ini Yeremia, Nabi besar. Tetapi apabila aku berpikir, ini Yeremia berpikir, aku tidak mau mengingat dia itu besar,
gak mau mengingat Tuhan. Dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Ini Yeremia juga ngalami kejenuhan. Kalau aku berpikir tentang Tuhan, aduh gak Tuhan-Tuhanan. Kalau aku berpikir tentang dia, udah gak usah korban-korban. Enak tidur. Kalau kita ngalami sesuatu kan gitu, gak usah pelayanan. Tapi lihat selanjutnya. Aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka, perhatikan, di dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api menyala-nyala, terkutuk di dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku gak sanggup. Ini loh, kemauan yang keras, kemauan yang hebat dari dalam hati. Sometimes ketika tadi pagi saya sampaikan, tadi pagi itu saya, sampai hari ini sih, sampai sore hari ini, saya tadi pagi begitu bangun gitu ya. Saya dengar suara ayam Bapak Saudara. Dia berkokok. Di dekat rumah saya ada yang piara ayam. Dia berkokok, saya bangun. Ketika bangun itu, badan saya sakit semua. Karena 3 hari ini udah semua komplikasi sakit. Flu, batuk, semua radang tenggorokan, semua masuk angin dah. Kayak gitu, kayaknya diundang semua masuk dalam. Begitu bangun itu, saya udah ngomong dalam hati, Tuhan enak tidur. Enak tidur. Saya tuh pengen colek istri saya. Kamu yang khotbah gantikan aku ya. Saya pengennya gitu. Aduh, kayaknya aku malas berkorban, gak bisa, tenggorokan sakit gimana. Tapi ketika saya berbicara seperti itu, ternyata saya bangun juga. Masuk kamar mandi. Itu di dalam itu kayak membakar gitu. Enggak, kamu harus khotbah, kamu harus khotbah, kamu harus khotbah. Sama ketika Yeremia juga sama. Aku malas khotbah, aku malas itu, tapi dia tetap melakukannya. Kenapa? Karena semakin dia gak mau, semakin itu keluar. Kemauan yang keras di dalam hati kita, itu mengubah keadaan kita. Dan itu datang dari Tuhan. Makanya kenapa kalau Anda lihat, kenapa ya hamba Tuhan itu kok selalu senyum terus? Karena ada kemauan yang besar dari dalam dirinya yang keluar, meluap, dan itu datangnya dari Tuhan. Itu datang dari Tuhan. Kemauan yang besar, itu yang mengubah sebuah keadaan. Sama seperti ini loh, sebuah kisah perumpamaan ada Tuhan berbicara kepada 2 orang anak, si sulung dan si bungsu. Tuhan berbicara kepada si sulung, lakukan ini. Lalu si sulung berkata, iya aku akan lakukan Bapa, tapi dia gak melakukan. Lalu kepada anak yang bungsu dia bilang, lakukan ini. Dia berkata, aku gak mau. Tapi akhirnya dia melakukan juga. Kenapa? Karena ada kemauan yang hebat keluar dari dalam dirinya. Itulah yang mengubah keadaan. Kemauan yang hebat itu yang akan mengubah orang yang sering jatuh bangun di dalam dosa yang sama. Tapi karena kemauan yang hebat itu, dia bisa bangkit dan berdiri. Dia bisa bangkit dan berdiri. Ada orang-orang yang datang kepada saya, Pak, saya mau berhenti merokok kok sulit sekali ya. Padahal saya sudah pakai metode ini, semua metode perma. Semua permen sudah pernah saya makan. Kan bisa gitu, kalau kamu mau ngerokok itu emut permen aja, makan permen aja, pasti gak kepengen. Juga Pak, semua jenis permen sudah saya makan, tapi kok masih merokok. Bukan tentang metode, tapi tentang kemauan. Dari dalam hati yang begitu besar, itulah yang akan mengubah keadaan kita. Daud juga sama. Daud ini luar biasa berkata, cintakan rumahmu menghanguskan aku. Artinya kemauan yang besar itu selalu membuat kita berapi-api. Terus berapi-api. Itu yang membuat Daud itu berbeda dari saudara-saudaranya. Ketika yang lainnya mundur, dia tampil berdiri di depan. Kenapa? Karena ada kemauan yang begitu luar biasa keluar dari dalam dirinya. Dan kemauan yang besar itu yang mengalahkan Goliat. Goliat besar di depan. Fisiknya gede. Tapi Daud hatinya lebih besar. Dalamnya besar. Dan itu dari Tuhan datangnya. Dan saya berdoa hari ini. Di dalam setiap Anda yang mendengarkan firman ini. Ada kemauan yang besar dari dalam diri Anda yang Tuhan kasih letakkan. Sore hari ini. Yang setuju katakan amin. Katakan amin. Lalu yang kedua, apa yang membuat Daud ini berbeda? Apa yang membuat Daud berbeda adalah Daud bertanggung jawab di dalam hal yang tidak kelihatan. Bukan hal kecil, hal yang tidak kelihatan.
Kenapa saya sampaikan Daud bertanggung jawab di dalam hal yang gak kelihatan? Karena saya membaca firman Tuhan, berkali-kali saya cuma mendapatkan bahwa Daud ini menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tidak bertambah. Luar biasa ya. 2-3 ekor kambing domba. Tidak bertambah. Kenapa saya katakan Daud bertanggung jawab di dalam hal yang tidak kelihatan? Tidak kelihatan itu artinya ketika bertanggung jawab jumlahnya tidak bertambah. Tapi kalau gak bertanggung jawab jumlahnya berkurang. Pernah ngalami? Anda bertanggung jawab kok kayaknya aku udah lakukan ini di CG ku, aku udah puasa, udah doa, udah kayak Musa 40 hari 40 malam. Tapi kok gak bertambah, mulai jenuh, aduh sudahlah, terserah deh, terserah. Tiba-tiba jiwanya berkurang 1. Ketika puasa, gak bertambah, gak puasa, berkurang. Itu namanya setia di dalam hal yang gak kelihatan. Daud setia di sana, dalam hal gak kelihatan. Dia bertanggung jawab lawan beruang, lawan singa. Jumlahnya gak ditambahkan. Bayangkan, pertama dia hadapan sama beruang. 1 diambil, dia rebut kembali, dia hajar beruangnya kalah. Gak bertambah. Besok hadapan sama singa. Kalau Anda jadi Daud gimana Pak Saudara? Ketika berhadapan dengan singa. Kalau saya, jangan ketawa. Kalau saya nih, ketika saya baca ini ya, Tuhan aku mau hati kayak Daud. Kasih aku hati kayak Daud. Yang mau bertanggung jawab di dalam hal yang gak kelihatan. Kalau saya jadi Daud, saya posisikan ketika singa datang, saya punya 2-3 ekor kambing domba. Daripada 2 yang mati, 1 aja tak kasih. Itu iya kan? Normal. Ya kan? Daripada 2. Atau daripada saya. Karena mending kambing dombanya. Ya sudah singa ini buat kamu ya. Sudah pergi. Gak apa-apa gitu. Itu kalau saya. Makanya Tuhan pilih Daud. Atau pilihan kedua. Sebelum singa datang. Daripada aku kehilangan 1 rugi, mending aku kehilangan 1 enggak rugi. Tak makan sendiri. Loh iya kan, gulai kambing. Daripada makan singa, rugi. Enggak dapat apa-apa. Betul enggak? Enggak, jangan betul. Enggak lah, salah Pak. Tapi Daud enggak. Dia bertanggung jawab di dalam hal yang enggak kelihatan. Dia jaga apa yang Tuhan percayakan. Justru ketika itu dia jaga hal yang gak kelihatan. Tangan Tuhan itu yang menyertai dia. Apa yang membuat Daud itu bisa mengalahkan singa beruang bukan karena dia hebat. Tapi karena Tuhan yang menyertai. Tangan Tuhan itu menyertai. Tangan Tuhan itu menyertai ketika kita setia di dalam hal yang gak kelihatan. Ketika kita menjaga integritas di dalam kehidupan kita. Gak ada orang yang tahu. Justru tangan Tuhan itu yang membantu kita. Tangan Tuhan itu yang membantu kita. Makanya ketika dia setia dengan hal yang gak kelihatan, dia maju melihat Goliat. Dia gak lihat segede apa Goliat, dia cuma tahu aku setia dalam hal yang gak kelihatan. Apalagi yang kelihatan kayak gini. Goliat kan gede, pasti kelihatan. Gak mungkin gak kelihatan. Apalagi yang kelihatan. Yang gak kelihatan aku setia, tangan Tuhan menyertai. Maka yang kelihatan ini pun tangan Tuhan pasti menyertai aku. Maka yang dibawa apa? Tuhan sudah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang. Tuhan juga pasti akan melepaskan aku dari engkau. Jangan bilang gini, wah Pak perkara kecil, perkara yang gak kelihatan. Masa Tuhan itu menyertai? Tangan Tuhan itu menyertai ketika kita setia. Bertanggung jawab dari hal yang gak kelihatan. Tangan Tuhan itu menyertai. Sama besarnya ketika perkara besar yang kita hadapi, tangan Tuhan juga menyertai. Sama besarnya Bapak Saudara. Jangan kira, oh perkara kecil, berarti tangan Tuhan, tangan yang kecil. No. Justru ketika kita melakukan di tempat yang gak kelihatan, tempat yang tersembunyi, Tuhan juga akan mengupah di tempat yang tersembunyi. Bukankah firman Tuhan berkata seperti itu? Daud ini setia. Engkau berdoa, Tuhan, gimana pernikahanku, gimana kerjaanku, gimana bisnisku. Terus kau berdoa, tapi gak ngalami sesuatu yang besar, yang bertambah. Tapi justru ketika engkau gak berdoa, kau tambah merosot. Engkau berdoa lagi. Stuck lagi.
Tapi ketika keadaan seperti itu, masihkah engkau mau bertanggung jawab dan setia di sana? Daud bertanggung jawab dari hal yang gak kelihatan. Makanya Tuhan itu menyertai. Tangan Tuhan itu menyertai Daud. Karena dia setia bertanggung jawab dari hal yang gak kelihatan. Itu berbicara tentang hewan. 2-3 ekor kambing domba. Karena dia bertanggung jawab. Tuhan mulai percayakan sesuatu yang lebih besar. Mengalahkan Goliat. Itu yang membuat dia berbeda. Makanya sore hari ini belajar untuk bertanggung jawab. Dari hal yang gak kelihatan, yang gak ada orang tahu. Kalau engkau melakukan, orang gak tahu. Engkau gak melakukan, orang tahu. Bayangkan. Iya kan? Pelayanan kan kayak gitu. Engkau melakukan, orang gak kasih apresiasi kepada engkau. Tapi kalau engkau gak lakukan, orang lain hujat. Wow, gitu anak Tuhan. Tapi masihkah kita setia dan bertanggung jawab di tempat yang gak kelihatan? Bukankah kita melakukan segala sesuatu ini untuk Tuhan? Bukan untuk manusia. Itulah yang membuat ketika kita ini berhadapan dengan tantangan yang begitu besar, persoalan dalam kehidupan kita. Kita akan tetap tegar berdiri. Kenapa? Karena kita tahu, Tuhan, aku setia dalam hal yang tidak kelihatan. Maka aku percaya tangan Tuhan juga menyertai aku. Yang setuju kasih kemuliaan buat Tuhan. Lalu yang ketiga, apa yang membuat Daud ini berbeda? 1 Samuel 17 ayat yang ke-9. Ini Goliat berkata kepada Daud ini. Goliat berkata kepada bangsa Israel. Dikatakan seperti ini. Jika ia dapat berperang melawan aku, ini Goliat nantang. Dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Yang ketiga, apa yang membuat Daud berbeda? Daud selalu melihat tantangan sebagai bentuk promosi Tuhan. Tantangan di dalam kehidupannya adalah promosi dari Tuhan. Dia melihat ketika Goliat itu datang dan dia berkata, jika dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka aku ini akan jadi hambamu. Goliat akan jadi hambanya Daud. Tapi kalau aku dapat mengungguli dia, mengalahkan, maka kamu yang akan jadi hambaku. Banyak orang lihat, waduh aku kalau kalah jadi hambanya Goliat. Tapi Daud gak melihat kalau aku kalah. Tapi Daud melihat kalau aku menang, dia ada di bawah kakiku. Bagaimana ketika hari ini persoalan datang di dalam kehidupan Anda, raksasa datang di dalam kehidupan Anda, Goliat datang di dalam kehidupan Anda, apa yang Anda lihat Bapak Saudara? Kalau Anda melihat Goliat itu gede, maka yang ada kita akan takut menghadapi. Tapi kalau kita melihat Goliat itu adalah sebuah bentuk promosi dari Tuhan, maka kita akan hadapi. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu memberkati kehidupan kita lewat yang namanya tantangan. Tuhan itu selalu memberkati kehidupan kita lewat sebuah perkara. Katakan amin. Matius 25 ayat yang ke-23. Orang yang selalu main aman dengan tantangan gak akan pernah ada promosi dalam hidupnya. Matius 25 ayat ke-23. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, katakan perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Menurut Bapak Ibu Saudara, perkara itu apa? Halo? Perkara itu apa? Masalah. Perkara itu masalah. Kalau engkau setia dan bertanggung jawab dalam perkara yang kecil, engkau selesaikan perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar, masalah yang lebih besar, berkat keuangan lebih besar. Itu menurut Bapak Israel, itu apakah itu berkat? Bukan, itu masalah lebih besar. Ketika kita nggak punya, kita masih bisa berharap sama Tuhan. Tapi ketika kita punya, belum tentu kita bisa berharap sama Tuhan. Ketika kita ngalami sesuatu di bawah, di lembah,
kita masih setia sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Tapi giliran ketika kita ada di atas, Tuhan kita lupakan. Makanya lebih mudah handle masalah daripada handle berkat, Pak Saudara. Daud melihat Goliat itu enggak melihat Goliatnya, tapi dia melihat sesuatu di balik Goliat itu. Dia besar. Tapi di balik yang besar itu ada kemuliaan yang jauh lebih besar. Di setiap tantangan yang kita hadapi, jangan lihat tantangannya, tapi lihat sesuatu di balik tantangan itu. Firman Tuhan jelas berkata di dalam Injil Matius, iman sebiji sesawi dapat memindahkan gunung. Artinya apa? Kalau kita punya iman aja, kecil sebiji sesawi, kita akan gak pernah bisa melihat gunungnya. Kita cuma suruh pindah gunung, supaya kita cuma melihat glorinya, kemuliaannya di belakang gunung. Ketika kita bisa melihat kemuliaannya, gunung itu tantangan gak akan ada apa-apanya. Apa yang membuat kita takut? Sampai yang kita lihat cuma gunungnya, gak kelihatan apa-apa. Tuhan gak suruh kita naikin gunung. Tuhan suruh kita memindahkan gunung. Jangan ditanjain gunung, wah berat. Cukup pindahkan gunung. Engkau akan melihat kemuliaan di belakangnya. Dan ketika engkau melihat kemuliaan, engkau akan sanggup menghadapi gunungnya. Saya pernah, Pak Saudara, naik ke gunung sebelum saya menikah. Begitu menikah gak boleh. Saya suka kayak gitu naik ke gunung. Tapi begitu menikah sudah gak boleh mencobai. Banyak yang hilang soalnya. Saya suka naik gunung. Suatu kali ketika saya naik gunung, saya pun juga sama. Ketika naik itu, waduh di tengah jalan tuh capeknya minta ampun. Tapi tim saya yang sudah pernah naik gitu, dia cuma kasih lihat fotonya. Ini loh, di puncak itu ada seperti ini, seperti ini. Wah saya lihat, wah karena sudah melihat, bangkitlah iman saya. Saya naik sampai selesai. Pokoknya aku mau ke sana, aku mau ke sana. Kenapa? Karena luar biasa, indah. Dan sungguh ketika sudah sampai di atas, oh itu keren banget. Bagus, sama juga ketika tantangan itu datang di dalam kehidupan kita. Jangan lihat tantangannya, lihat glorinya di belakang. Engkau akan bisa menghadapi segala sesuatu dengan baik. Halo, amin. Siapa yang dapat dipercaya perkara kecil, akan dipercaya juga dalam perkara tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan selalu mempromosikan kita lewat sebuah tantangan. Kalau hari ini Tuhan menantang Anda, Pak Saudara, take it. Karena itu ujungnya selalu kemuliaan. Ujungnya selalu glory. Sama seperti Petrus ketika ditantang sama Tuhan. Ketika dia berdoa, ada makanan turun dari langit. Itu makanan-makanan yang kita suka, dia gak suka. Maksudnya kita suka ya, babi-babian gitu kan kita suka banget. Tapi Petrus gak suka. Buktinya apa? Ketika turun itu, Petrus makan. Gak mau. Haram. Petrus itu. Kalau kita makan, terima kasih Tuhan. terima kasih gitu. Ini Petrus, dia bilang haram. Turun lagi, Petrus makan 2 kali. Gak mau Tuhan, haram, aku gak pernah makan kayak gituan. Yang ketiga, turun lagi. Yang sama, Petrus makan. Sudah dibilangin gak mau, haram. Lalu Tuhan berfirman, apa yang kunyatakan halal gak boleh kau bilang haram. Terima kasih Tuhan. Kalau Anda kan selalu bilang gitu, oh, terima kasih gitu. Yang penting dikuduskan dalam nama Yesus. Enggak. Tapi ketika Petrus, kalau kita ya ini jangan bayangkan kita, kalau kita sih apa aja dimakan lah. Tapi kalau Petrus itu orang Yahudi, ada kosher namanya. Jadi haram sekali, gak boleh dimakan. Jadi ketika Tuhan berperintahkan apa yang kunyatakan halal gak boleh engkau bilang haram. Takutlah Petrus, maka dia ambil makanan itu, dia mulai rasanya gimana, minum langsung. Bukankah orang kalau gak pernah makan sesuatu yang dia gak suka, ya orang gak suka durian suruh paksa makan durian, kan selalu gitu. Petrus juga sama, tapi itu tantangan datang dari Tuhan. Dia mulai makan, begitu makan, telan gitu ya. Pengurapan Tuhan turun. Saat itu juga Petrus dipakai memenangkan perwira Itali. Dia dipakai kepada bangsa di luar Yahudi. Tantangan yang datang dari Tuhan selalu membuat kita naik, bukan turun. Mungkin yang kita hadapi, ya Pak itu kan Petrus yang dihadapi kan cuma masakan babi.
Ya kalau saya yang dihadapkan itu ya beda cerita. Tapi ini bukan berbicara tentang makanan ya Bapak Saudara. Tapi bicara tentang pemakaian Tuhan. Tantangan, setiap orang punya tantangan dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau itu datang dari Tuhan, selalu ujungnya adalah kemuliaan yang lebih besar. Jangan lihat tantangannya, tapi lihat kemuliaannya. Tuhan Yesus membawa kita masuk di dalam kemuliaan satu. Menuju kemuliaan yang lain, menuju kemuliaan yang lebih besar. Terus Tuhan akan kasih tantangan. Sampai apa? Sampai kita mengalami kemuliaan yang lebih besar. Setiap harinya, katakan amin. Anda diberkati Tuhan. Siapa yang mau mengalami berkat Tuhan? Pemakaian Tuhan yang lebih besar, kasih kemuliaan buat Tuhan. Mari saya undang semua bisa makin berdiri.